Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 Asas Manajemen yang akan membahas tentang manajemen rumah sakit pada masa pandemi dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem pelayanan, seperti rumah sakit yang menyediakan sistem pelayanan continuum of care atau akses masuk rumah sakit hingga pemindahan pasien terimplementasi. Yang kedua yaitu PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi yang merupakan kegiatan surveillance untuk menjamin keselamatan pasien dan nakes, peningkatan indikator mutu rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem inovasi Yankes dan penguatan rujukan, lalu penguatan pelayanan penunjang, seperti pengoptimalan shift kerja agar pelayanan yang diberikan tidak menurun, dan sistem monef pelaporan yang dimana akan diadakan monitoring serta evaluasi kepada seluruh pelayanan rumah sakit untuk menyerahkan laporan pelayanan yang sudah dilaksanakan. Serta yang terakhir yaitu sistem pendidikan dan pelatihan, yang dimana rumah sakit akan benar-benar mengedepankan mutu komponen maupun elemen di dalamnya agar tercipta suatu pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menjadi faktor penyeimbangan dari sumber daya manusia itu sendiri, seperti kebijakan regulasi yang ada di lingkungan rumah sakit, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan pelatihan manajemen PIE atau penyakit infeksi emerging, dan pembentukan tim multidisiplin. Lalu peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang bisa dilakukan dengan analisis beban kerja sesuai dengan jenis sumber daya manusianya dan pembagian tugas. Di sini kita bisa menerapkan pembatasan jam pelayanan, jam pendidikan, dan jam penelitian. Kemudian manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, perubahan RBA atau rencana bisnis dan anggaran. Perubahan RBA ini bisa berbentuk dokumen bisnis plan rumah sakit yang berisi kegiatan, standar, pelayanan minimal, target kinerja, dan anggaran daerah. Biasanya, RBA akan berubah pada sistem pembiayaan pasien seperti unit cost dan penentuan tarif. Kedua, perubahan sistem remunerasi. Pada perubahan sistem remunerasi dapat dilakukan dengan analisis beban kerja atau ABK yang sesuai dengan jenis sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, pembiayaan manajemen resiko. Dalam pembiayaan manajemen resiko ini, terdapat pembiayaan untuk sumber daya manusia yang beresiko atau pasien terinfeksi, serta komplain-komplain dari para pelanggan yang telah diajukan. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan rumah sakit meliputi adanya perubahan master plan berdasarkan zonasi dan titik krisis, letak area pelayanan yang terpisah, tata rawat inap yang terorganisir, adanya sarana cuci tangan, ruang tunggu yang berbasis physical distancing, dan penguatan alat kesehatan penunjang. Dan berikut ini merupakan diagram perkembangan jumlah pasien COVID-19 berdasarkan penelitian Satuan Tugas COVID-19 Republik Indonesia tiap bulannya. Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan dalam penanganan kasus COVID-19 ini sendiri. Yang pertama, kasus suspek. Kasus suspek dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki riwayat ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, orang yang memiliki tanda gejala ISPA dan memiliki kontak riwayat dengan pasien COVID-19, dan pengidap ISPA berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit tanpa adanya gejala lain. Selanjutnya, dilakukan pengambilan spesimen sebagai dasar pemeriksaan rapid test PCR untuk mengetahui apakah seseorang tersebut berada pada tahap probable, terkonfirmasi, ataupun sembuh. Yang kedua, kontak erat. Dalam proses penanganan kontak erat ini dilakukan terhadap orang-orang tanpa gejala namun memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi atau probable COVID-19. Proses kontak erat ini dilakukan pemantauan selama 14 hari dan bagi petugas kesehatan dilakukan pemeriksaan rapid test PCR segera setelah kasus dinyatakan terkonfirmasi atau probable dan karantina mandiri bagi orang-orang yang dinyatakan telah terkonfirmasi atau probable COVID-19. Selanjutnya yaitu kasus probable. Pada kasus probable ini dilakukan terhadap para pengidap ISPA berat, pengidap ERDS, atau pasien yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Dan apabila terjadi pada pasien di atas, maka tidak bisa dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan rapid test PCR.
Namun, bagi penderita yang dirawat di rumah sakit rujukan memiliki dua kemungkinan. Yang pertama yaitu apabila pasien telah dirawat di rumah sakit rujukan dan melalui masa isolasi, maka pasien tersebut akan sembuh. Atau kemungkinan kedua, di mana pasien telah dirawat di rumah sakit rujukan namun pasien tersebut meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu kasus konfirmasi. Pada kasus konfirmasi ini dilakukan terhadap seseorang yang telah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium rapid test PCR. Terdapat 4 kemungkinan kasus yang akan terjadi. Yang pertama yaitu tanpa gejala atau asimptomatik. Dan yang kedua yaitu gejala ringan. Kedua kemungkinan ini dapat ditangani dengan isolasi mandiri di rumah tanpa follow up rapid test PCR. Yang ketiga yaitu gejala sedang yang dapat ditangani dengan dirujuk ke rumah sakit darurat tanpa follow up rapid test PCR. Dan yang terakhir, gejala berat. Gejala berat dapat ditangani dengan cara dirujuk ke rumah sakit rujukan yang kemudian diikuti dengan rapid test PCR banyak 1 kali. Berdasarkan 4 kasus kemungkinan yang telah dijelaskan sebelumnya, para pasien terkonfirmasi yang telah melakukan isolasi tidak serta-merta akan sembuh, namun mereka juga masih memiliki kemungkinan untuk meninggal dunia. Agar terhindar dari terinfeksinya virus COVID-19 ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menerapkan hidup bersih. Cukup demikian video persembahan dari kami kelompok 4 Asas Manajemen dan terima kasih.